Hai guys, jumpa lagi di channel aku Lena Hulu. Kali ini aku akan bagi resep cara bikin roti super lembut plus dengan cara pembuatan selainya dan tentunya tanpa telur ya guys. Nah, untuk cara pembuatannya yuk ikutin videonya. Oke, langsung aja kita mulai dari cara pembuatan selainya dulu ya guys. Pertama kita akan campur semua bahan-bahannya dulu yang sudah kita siapkan. Selanjutnya di sini akan aku masukkan santan, dan santan kelapanya di sini aku pakai yang instan ya guys. Selanjutnya aku akan masukkan pasta pandan. Kalau misalnya teman-teman pakai daun pandan, untuk takaran airnya dikurangi saja ya guys. Lalu kita tuangkan air dan kita aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Selanjutnya kita letakkan di atas kompor, dan sebelum kita masak kita tambahkan sedikit garam. Lalu kita masak dengan api kecil sampai kekentalannya cukup atau sesuai selera seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi di bahannya, kalau misalnya tepung terigunya makin banyak, maka hasil dari selainya juga akan semakin kental atau semakin padat. Lalu setelah kita pindahkan, dan ini akan kita biarkan dingin dulu. Selanjutnya kita akan membuat adonannya ya guys. Pertama kita masukkan susu kental manis. Untuk takarannya bisa ditambah sesuai selera ya. Kalau mau lebih manis bisa ditambah. Lalu kita masukkan susu cair dan juga ragi instan. Kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Langkah selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu yang sebelumnya sudah kita ayak ya. Untuk tepung terigu yang aku gunakan di sini aku pakai yang protein tinggi ya guys, atau yang merek Cakra Kembar. Selanjutnya semua bahannya akan kita uleni sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang masih bergerindil. Dan di sini supaya lebih cepat tercampur rata aku uleni menggunakan mixer ya guys. Dan untuk kecepatan mixernya aku pakai yang kecepatan sedang aja. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita rapikan dulu. Selanjutnya kita akan masukkan bahan terakhir ya, yaitu margarin. Ini kita masukkan bersama garam juga secukupnya. Selanjutnya adonannya kita uleni lagi sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya halus permukaannya. Nah, kalau tampilan adonannya sudah seperti ini sudah cukup ya. Lalu adonannya kita bulatkan. Ini permukaan adonannya sudah halus ya guys. Ini nggak mesti sampai kalis banget sih ya. Cukup adonannya seperti ini aja. Yang penting semua bahannya sudah tercampur rata. Lalu adonannya kita tutup menggunakan kain bersih ataupun plastik dan kita diamkan kurang lebih 3-4 menit. Setelah kita diamkan kurang lebih 3-4 menit, lalu adonannya kita uleni lagi sekitar 5 menitan ya guys, seperti ini. Setelah kita uleni, adonannya kita bulatkan lagi dan kita diamkan sekitar 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini dia hasil adonannya setelah kita diamkan kurang lebih 1 jam ya guys. Dia sudah ngembang banget. Lalu adonannya kita kempeskan lagi supaya udara di dalam adonannya keluar. Untuk alasnya kita olesin sedikit minyak supaya tidak lengket ya guys.
Selanjutnya adonannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Di sini untuk setiap bagian aku timbang sekitar 40 sampai 41 gram. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ada timbangan di rumah, bisa dikira-kira aja. Setelah kita bagi, tiap adonannya akan kita bulatkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita siapkan selai tadi yang sudah kita buat, dan ini sudah dalam keadaan dingin. Lalu kita ambil satu bagian adonan yang tadinya sudah kita bulat-bulatkan, kita gilas dan kita lebarkan. Selanjutnya kita beri isiannya ya guys, yaitu selai yang tadi kita bikin. Kemudian kita tutup adonannya dan kita rapatkan ujungnya seperti ini. Untuk bentuk adonannya bisa sesuai selera ya guys, bisa berbentuk bulat seperti ini atau disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Yang penting setelah diberi isian, setiap sisi adonannya kita rapatkan supaya isiannya tidak keluar. Setelah adonannya sudah selesai, kita beri isian dan kita bentuk. Lalu kita letakkan di atas loyang yang nantinya kita gunakan untuk memanggang rotinya. Dan setiap adonannya kita beri jarak ya guys, supaya pada saat dia mengembang tidak lengket satu sama lain. Selanjutnya kita tutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan selama 1 jam. Setelah kita diamkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang. Selanjutnya kita olesi bagian atasnya dengan susu cair. Dan ini tujuannya supaya bagian atas rotinya nanti lebih mengkilat. Selanjutnya rotinya sudah bisa kita panggang, tapi sebelumnya ovennya sudah kita panaskan selama kurang lebih 10 menit ya guys. Lalu rotinya akan kita panggang sekitar 15-20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius dan menggunakan api atas bawah ya, atau sesuai oven masing-masing. Kalau rotinya sudah matang, sudah bisa kita keluarkan dari dalam oven dan sudah siap untuk kita sajikan atau ditunggu dingin dulu. Dinikmati pada saat panas atau sudah dingin, rotinya akan tetap lembut ya guys, dan tidak akan mengeras. Oke guys, itu aja resep aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.